Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Nah, kali ini aku lagi dalam perjalanan mau sembahyang ini. Mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi bisnis tetap jalan. Biar nggak ada yang protes lagi. Bang, kenapa kontennya nggak ada? Oke, pertama aku mau bahas soal Davy Klaassen. Kisah dibalik kenapa secara mendadak Inter tahu-tahu tidak ada angin, tidak hujan, mengontrak Davy Klaassen, dan gimana ceritanya tahu-tahu dapatnya gratis. Ini padahal kontraknya si Klaassen ini masih 1 tahun lagi sama Ajax. Nah, ceritanya gini, dari manajemen itu ingin satu lagi gelandang karena ya tahu sendirilah Sensi kayak gimana, dan sekarang terbukti ternyata dia cedera, walaupun cedera ringan, nanti akan kita bahas. Akhirnya waktu itu banyak yang masuk, termasuk si Maxim Lopez, kemudian siapa lagi itu, ada 2 nama lain. Cuman akhirnya mengerucut pada Davy Klaassen. Inter tuh banyak ininya, ayo siapa nih cepet untuk untuk menjaga kedalaman skuad aja. Nah, kemudian ketika Davy Klaassen itu dihubungi oleh Inter, dia langsung mau, nggak pakai tedeng aling-aling, langsung mau. Padahal sebenarnya si Davy Klaassen ini ditawarin ke Liga Arab dengan gaji 6 juta. Nah, setauku gaji dia itu sekitar 3 juta di Ajax. Jadi dia itu ke Inter gajinya turun jadi 1,5 juta, sambil menolak tawaran dari Liga Arab yang gajinya 6 juta. Gila guys, pesona Inter itu emang. Nah, kenapa Ajax mau ngelepas si Klaassen? Karena Klaassen ingin step up di karirnya, dan Ajax sangat menghormati Klaassen yang sudah 19 tahun membela Ajax. 19 tahun apa 20 tahun, kayaknya 19 deh. Nah, dulu kan sebenarnya Klaassen ini sempat main di Everton sama di mana lagi, ada Bremen kalau nggak salah. Tapi ketika dia main di Premier League, ya bisa dikatakan gagal lah. Tapi balik ke Ajax, dia bersinar lagi. Nah, dengan jasanya itu yang ingin dihormati oleh Ajax, ya udahlah diputus kontrak, dikasih gratis. Karena Inter bilang kami mau pakai Klaassen, tapi udah nggak ada duit lagi untuk mengontrak pemain. Nah, itu soal Klaassen. Nah, kemudian aku juga udah baca bahwa pada akhirnya ternyata benar perkiraanku, Klaassen ini akan diplot lebih banyak di sektor gelandang kiri. Dengan kata lain, menggantikan Mkhitaryan. Sedangkan untuk si Fratesi ini semua udah sepakat bahwa tinggal tunggu waktu saja sampai dia akan jadi reguler starting line up di Inter. Cuma untuk sekarang ini memang masih komposisi Hakan, Barella, dan Miki itu masih terbaik. Tapi dengan Miki yang cedera ringan, masih diragukan apakah bisa tampil apa tidak nanti malam lawan Fiorentina. Ada kemungkinan kita akan lihat komposisi Hakan, Barella, dan Fratesi. Cuman yang aku baca itu Fratesi itu dia tidak bisa main di kiri. Jadi ini tergantung pada Barella. Nah, waktu pre-season dia sempat dimainkan di kiri untuk mengakomodasi Fratesi yang main di kanan. Cuman aku lihat sih waktu itu agak protes, kenapa Barella yang sudah klop banget di kanan harus bergeser demi anak baru kan. Cuman ya dari segi taktik ini lebih memungkinkan karena Barella lebih versatile, dia bisa main di kiri, bisa di kanan. Sedangkan Fratesi nggak bisa main di kiri gitu. Tapi kita lihat aja nanti. Nah, kemudian ada 3 pemain Inter yang kemungkinan akan absen nanti, yaitu bukan kemungkinan, sudah pasti absen, yaitu si Acerbi masih cedera, kemudian si siapa namanya itu Sensi, tapi Sensi cederanya ternyata cedera ringan, cuma kelelahan otot aja, dan satu lagi Alexis Sanchez itu belum siap, fitnessnya dia belum siap karena setelah kontraknya habis dengan Marseille dia nggak sempat latihan sama siapa, nggak masuk camp apa gitu. Nah, tentang pertandingan Inter lawan Fiorentina ini kayaknya akan berlangsung seru karena musim lalu di Serie A Inter menang sekali, kalah sekali. Kemudian di Coppa Italia kita menang. Kemudian di pertandingan pertama Inter kan menang 2-0 lawan Monza. Kemudian pertandingan kedua lawan Cagliari juga menang 2-0. Sedangkan Fiorentina, kalau kawan-kawan ingat, itu ngebantai 4-1 di Giornata pertama. Tapi pekan kedua malah dia seri lawan Lecce 2-2. Nah, aku belum tahu kekuatan Lecce itu gimana.
apakah memang Lecce sekuat itu sampai bisa menahan imbang Fiorentina. Yang jelas satu keuntungan kita, Fiorentina baru saja kehilangan Amrabat. Seperti yang aku bilang kemarin kan, Amrabat di detik-detik terakhir dia sah ke MU. Amrabat ini salah satu gelandang bertahan terbaik di Serie A. Dengan kehilangan dia maka ya jelas lini tengah Inter akan lebih bisa berkuasa lagi. Untuk formasi line up ya kurang lebih masih sama seperti sebelumnya, Thuram dan Lautaro di depan, karena aku nggak ngelihat ada yang perlu diganti kecuali Mkhitaryan ya, karena kemarin ininya kebentur, lututnya kebentur sama siapa itu, tapi Inzaghi sih bilang cedera ringan. Nah yang menarik tentunya Pavard itu Pavard hampir pasti bermain, entah dia dari starter atau dari bench, karena dari segi kebugaran nggak ada masalah. Ngomong agennya membantah loh, katanya kan Pavard dibilang ini mogok kerja di Bayern Munchen karena dia 3 kali dari 4 latihan itu dia nggak datang. Tapi dibantah, nggak, itu pasti beneran sakit. Tapi ya kita sama-sama tahu sakitnya, masa sakit perut. Aneh banget sakit perut. Oke, perkiraanku sih Pavard akan bermain cuman dari bangku cadangan, karena Darmian juga nggak ada masalah. Kita selalu ngeliat Darmian bermain dengan baik, nggak pernah neko-neko, nggak pernah jelek, walaupun tidak istimewa juga. Tapi pokoknya jangan lupa nanti malam kita ini live reaction, oke? Jamnya lihat aja di jadwal, kayaknya jam 12.30 deh, Wita ya, jam 12.30 Wita, lewat tengah malam. Oke, itu dulu guys. Ini aku jalannya lagi rame nih, agak susah nih. Nanti kita sambung lagi kalau aku bisa sempat bikin konten, agak malam ada konten lagi kalau sempat. Oke, ciao guys, sampai jumpa. Terima kasih.